Perkenalkan, dia adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Dikenal sebagai pemrakarsa gerakan kepramukaan dunia atau sering kita sebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Ceritanya dimulai pada tanggal 25 Juli 1907. Baden-Powell yang saat itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea. Tujuan awal kegiatan pramuka tersebut adalah untuk mengurangi dampak buruk dari pergaulan remaja pada masa itu. Sehingga remaja pada saat itu diharapkan mampu melakukan rutinitas yang positif, mengabdi pada masyarakat, dan membentuk remaja yang aktif dan kreatif. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys tentang prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Tapi sebetulnya buku tersebut merupakan buku yang diadaptasi dari panduan Baden-Powell terdahulu, yakni Aids to Scouting, yaitu tentang bagaimana para tentara bisa hidup di alam. Peluncuran buku tersebut itu menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak saat itu, kian banyak bermunculan organisasi-organisasi kepramukaan, sehingga gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tetapi juga dikenal di negara-negara lain di dunia. Dan waktu itu awalnya gerakan pramuka hanya didominasi laki-laki. Namun sejak tahun 1912 muncul organisasi pramuka yang bernama Girl Guides, yang didirikan oleh adiknya Baden-Powell, yaitu Agnes Baden-Powell. Organisasi tersebut kemudian dilanjutkan oleh istrinya Baden-Powell, dan sampai sekarang, sehingga pramuka tidak hanya melibatkan laki-laki, akan tetapi juga para perempuan. Kemudian pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan bukunya yang kedua, yaitu Roving to Success atau Menjelajah Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut kian menginspirasi berkembangnya gerakan kepramukaan di dunia saat itu. Pada akhirnya, 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall, London, dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara. Di dalam acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World, atau yang kita kenal dengan Bapak Pandu Sedunia. Apakah pramuka Indonesia dimulai pada tahun yang sama? Gerakan Pramuka Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal Pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Netherlands Padvinders Organisasi yang dibentuk oleh Belanda. Kemudian, pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Netherlands Indisch Padvinders Vereniging. Istilah Padvinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Penggunaan istilah Padvindery mendapat larangan dari Belanda, kemudian para tokoh nasional Indonesia mengganti istilah Padvindery dengan pandu atau kepanduan. Pada tahun yang sama, dibentuklah organisasi kepemudaan Indonesia bernama Javanische Padvinders Organisasi yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara ke-7. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik bernafaskan nasionalis atau keagamaan, seperti Padvinders Muhammadiyah atau Hizbul Wathan, National Padvinderij, Syarikat Islam Afdeling Padvinderij, National Islamisch Padvinderij, Indonesian National Padvinderij Organisasi.
untuk mempererat hubungan antar pandu Indonesia, kemudian dibentuklah Organisasi Persaudaraan Antar Pandu di Indonesia atau PAPI pada tanggal 23 Mei 1928. Pada tahun 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang dirintis oleh berbagai tokoh organisasi di Indonesia. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Untuk mempererat hubungan antar pandu, BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum yang disingkat Perkino dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 yang bertepat di Yogyakarta. Ketika masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah, setelah proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk pembentukan satu wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Maka dari itu, diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 yang bertepat di Surakarta, dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan melalui keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tanggal 1 Februari 1947. Akan tetapi, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal tahun 60-an, diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO bagi anggota pandu pria, serta PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPINDO Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia untuk organisasi pandu wanita. Akhirnya pada tahun 1961 Gerakan Pramuka terlahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka. Maka dari itu, tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia.